So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Pova 5 Pro, HP yang sebenarnya ini udah rilis dari bulan Agustus lalu. Cuma aku tuh baru sempat nyobain nih smartphone yang satu ini. Aku sendiri ya nggak nyesel ya buat nyobain HP yang satu ini meski rasanya udah telat. Ya seenggaknya pernah cobalah buat ceritain ke kalian gimana sih rasanya pakai smartphone yang satu ini. Ditambah aku juga sering ya buat video rekomendasi HP kan tiap bulannya, dan ada juga nih yang komen di video rekomendasi terakhir kenapa Tecno Pova 5 Pro ini nggak ada. Ya alasannya karena aku belum pernah nyobain, makanya seminggu yang lalu aku beli smartphone yang satu ini karena penasaran sama apa yang HP ini kasih dan untuk ngeliat apakah HP ini cocok masuk ke rekomendasi bulanan. Oke, buat harganya sendiri Tecno Pova 5 Pro ini itu dibanderol dengan harga Rp2.949.000, dimana cuma ada satu varian kapasitas saja nih yang bisa dipilih. Buat desain Tecno Pova 5 Pro ini tuh punya desain ala-ala smartphone gaming dengan adanya efek lampu di bodinya. Lampunya ini bisa berubah-berubah warna gitu ya, cuma nggak bisa dibuat rainbow, dan ini itu bisa kita atur nyala saat misal ada telepon, notifikasi, saat ngecas, dengerin musik, atau misal dipakai main game. Bobot HP ini ada di 212 gram dan ini tergolong berat. Sementara itu tebelnya ada di 9 mm yang juga tergolong tebal buat ukuran sebuah smartphone. Di sisi atas smartphone ini ada grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada slot SIM yang jenisnya ini triple slot, di mana bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker bawah yang artinya speakernya ini udah stereo karena ada di atas dan ada di bawah. Kalau buat NFC dia udah pasti ada ya dengan posisi sensor yang seperti biasanya ini ada di samping rumah kameranya. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,78 inci. Yap, satu-satunya downgrade dari seri Pova 4 Pro yaitu ada di panelnya aja, yang tadinya udah AMOLED sekarang jadi IPS. Tapi buat refresh rate ini ada upgrade kok. Sekarang udah 120 Hz yang buat dipakai scrolling-scrolling berasa lebih asik lagi. Kalau buat kecerahan layar dia ada di 580 nits. Ya ini emang berasa kurang terang karena panelnya ini IPS. Cuma 580 nits buat peak brightness di smartphone ini udah lebih dari cukup ya. Overall kualitas layarnya ini cukup oke. Agak disayangkan aja sih panelnya downgrade dibanding seri sebelumnya. Mungkin karena sisi lainnya ini ada upgrade yang besar, makanya di bagian layar ini harus dikorbanin. Nah lanjut buat performa nih, hal yang kerasa upgrade-nya. Chipset Pova 5 Pro ini itu pakai Dimensity 6080 dan ini adalah chipset yang udah 5G, dimana yang sebelumnya itu masih pakai chipset 4G. Dimensity 6080 ini tuh punya fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu buat storage, Tecno Pova 5 Pro ini juga udah termasuk lega. RAM-nya ada di 8 GB dengan internal storage yang ada di 256 GB. Buat RAM-nya ini juga bisa ditambahin dengan adanya RAM virtual ya up to 8 GB. Performanya buat dipakai harian sih udah aman dan nyaman banget ya. Dimensity 6080 ini posisinya sedikit di atas Helio G99 yang dipakai di Tecno Pova 4 Pro. Kalau dipakai buat main game ini juga udah tergolong nyaman. Mobile Legends bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate yang ada di ultra. Sayangnya dia nggak bisa tembus ke 120 fps. Mentoknya ini cuma ada di 80-an fps aja dan cenderung lebih sering di 70-an fps. Kayaknya ini efek chipset baru ya, jadinya performanya belum stabil dan kebuka maksimal. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas ngetes di Smooth Ultranya ini rata dapetin 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Stutter nggak aku temuin sama sekali ya saat ngetes game yang satu ini, jadi ini udah benar-benar aman. Buat gyroscope dia udah hardware yang bikin pengalaman main jadi makin asik lagi nih. Kalau buat Genshin Impact di settingan low-watt, FPS yang didapat ini ada di kisaran 35 sampai 45 fps. Pas lagi traveling sih cenderung di angka 45 sampai 50 fps, tapi kalau misal lagi battle ini bisa turun ke 35 fps. Tapi overall buat main Genshin di Tecno Pova 5 Pro ini udah cukup nyaman kok. Bisa di atas 30 fps saja itu udah termasuk oke. Kalau buat daya, Tecno Pova 5 Pro ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed TikTokan selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%, dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 23%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, dia ada di 68 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit aja.
Kalau buat sistem operasi, Tecno Pova 5 Pro ini pakai iOS 13 dengan basis Android 13. Untuk update-nya berapa kali ya kayak biasa, kalau misal smartphone dari Tecno atau Infinix itu suka nggak jelas informasi update-nya dapat berapa kali. Jadi kalau misal kalian udah mutusin buat pakai HP dari Transsion Group, ya nggak perlu pusing-pusing lagi buat mikirin soal update. Soalnya HP dari mereka itu powernya ada di hardware-nya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Tecno Pova 5 Pro ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan pemanis depth sensor 0,08 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan. Karakter fotonya cukup warm dengan sharpness yang lumayan tinggi. Mungkin biar hasil gambarnya tuh kelihatan tajam ya, makanya dibuat begitu. Kalau menurutku sih ini hasilnya udah cukup banget nih buat dipakai harian. Buat mobile fotografi juga masih bisa selama kalian bisa pakai dengan pinter-pinter ya buat atur komposisi foto dan posisinya. Ya sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto yang udah aku ambil berikut ini. Ini perekaman video dari Tecno Pova 5 Pro, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dia ada mode steady-nya juga ya. Nanti kita bakal coba juga ngebedain hasilnya sama yang tanpa steady kayak gimana. Coba turun tangga. Nah, ini steady mode-nya udah aktif, mode steady mode udah aktif, cuma dia lebih nge-crop. Ya bisa kalian lihat. Coba kita turun tangga. Harusnya lebih stabil sih daripada yang tadi ya. Kalau ini Full HD 60 fps bakal dikompres sih nanti di YouTube, cuma ya ngeliatin aja kestabilan gambarnya kayak gimana kalau yang 60 fps. Kayak biasa, ciri khas smartphone Transsion Holding dia bisa 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Set. Oke, kalau ini kamera depannya Full HD 30 fps, dia sama kayak kamera belakang, dia bisa Full HD 60 sama 2K 30. Oke, ini kita nyoba yang Full HD 30-nya dulu. Dia juga ada ultra steady-nya, hasilnya lebih stabil, cuma ya lebih nge-crop. Nah, ini buat Full HD 60 fps-nya kayak gini. Dan ini buat 2K-nya, 2K 30 fps. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Tecno Pova 5 Pro ini itu cukup layak ya buat masuk list rekomendasi bulanan kuliah sore. Upgrade-nya emang ya dikit-dikit, tapi kalau emang mengingat dengan harganya yang nggak nyampe 3 juta, HP ini tuh udah dapetin performa yang kenceng. Jaringan 5G, terus ngecasnya juga kenceng dengan desain ala-ala gaming yang lumayan bakal diliatin orang. Tentu aja HP ini menarik banget nih buat kalian pilih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.